Dahulu orang belajar itu dengan sistem halakah. Guru duduk di depan, murid melingkar, itu halakah namanya. Tetapi 1926 Syekh Abdul Karim Amarullah, ayahnya Buya Hamka, membuat inovasi pembaharuan pendidikan di Tawalib, sehingga disiapkanlah kelas pendidikannya sudah klasikal 7 tahun. Dibuat kursi, dibuat meja, itu amal, boleh. Dahulu yang boleh belajar itu hanya laki-laki. Tetapi Syaikhah Encik Rahmah El Yunusiyah membuat sekolah yang bernama Diniyatul Lil Banat, sekolah diniyah untuk perempuan. Sehingga ini yang jadi referensi bagi Syekh Al-Azhar untuk membangun kelas khusus di Al-Azhar Mesir itu. Jadi pembaharuannya rupanya di Indonesia, tidak di Mesir, tidak di Eropa. Itu muamalah jamaah zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jemaah zuhur tamu Allah yang mulia. Tema tausiah kita kali ini adalah ketentuan bermuamalah dalam ajaran Islam. Aktivitas hidup kita ini hanya dua. Satu disebut dengan ibadah, pengabdian murni kepada Allah dengan ketentuan syariat yang ada. Jadi ibadah itu ada tuntunannya. Kaidah usulnya al-aslu fil ibadah at-tahrim illa yadullu dalil ala ibahatiha. Dasar beribadah itu adalah haram dasarnya, kecuali ada dalil yang membolehkannya, ada dalil yang mencontohkannya. Jadi kalau tidak ada dalil, jangan dikerjakan. Man amila amalan laisa amruna fahuwa raddun, kata Nabi. Siapa yang melakukan satu amalan, itu bukan amalan yang kami kerjakan, maka amalannya itu ditolak. Harap mendapat pahala, justru kita mendapatkan dosa. Yang kedua namanya amal. Amal itu segala aktivitas yang kita lakukan untuk mencari kehidupan atau kelangsungan hidup. Kelangsungan hidup manusia itu amal. Sehingga kalau ada orang wafat, banyak kita membaca doa, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah. Jadi berbeda antara amal dan ibadah itu. Ibadah itu pengabdian kepada Allah murni, sedangkan amal aktivitas di luar ibadah. Jamaah zuhur, kita membesuk orang sakit itu bukan ibadah, tetapi itu amal, bisa bernilai ibadah, yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah, ibadah tidak murni. Bapak Ibu datang ke masjid, dilihat masjid kita kotor, kita bersihkan, itu amal. Kita memperingati tahun baru Islam, itu bukan ibadah, tetapi itu amal. Maka jemaah zuhur, konsep beramal itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya. Dari kata amal inilah nanti muncul istilah muamalah. Muamalah itu hubungan manusia atau interaksi manusia untuk silaturahim
atau untuk mencari penghidupan. Itu muamalah. Konsep muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Dasar bermuamalah itu boleh, bebas, illa yadullud dalil ala tahrimiha, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi jemaah zuhur, bermuamalah, beramal kita bebas berkreasi. Dahulu orang belajar itu dengan sistem halakah. Guru duduk di depan, murid melingkar, itu halakah namanya. Tetapi 1926 Syekh Abdul Karim Amarullah, ayahnya Buya Hamka, membuat inovasi pembaharuan pendidikan di Tawalib, sehingga disiapkanlah kelas pendidikannya sudah klasikal 7 tahun. Dibuat kursi, dibuat meja, itu amal, boleh. Dahulu yang boleh belajar itu hanya laki-laki. Tetapi Syaikhah Encik Rahmah El Yunusiyah membuat sekolah yang bernama Diniyatul Lil Banat, sekolah diniyah untuk perempuan. Sehingga ini yang jadi referensi bagi Syekh Al-Azhar untuk membangun kelas khusus di Al-Azhar Mesir itu. Jadi pembaharuannya rupanya di Indonesia, tidak di Mesir, tidak di Eropa. Itu muamalah jamaah zuhur. Boleh. Termasuklah kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, kita mengadakan peringatan Muharram. Itu hanya sebuah strategi bagi kita untuk memperkenalkan Nabi, untuk memperkenalkan tahun Hijriyah bagi umat Islam yang terlena dan yang tidak mengenal tahun Hijriyah itu. Jamaah zuhur, jadi dalam Islam muamalah itu ada khusus untuk mencari penghidupan, sehingga muncullah istilah tijarah, perdagangan. Muncul istilah ijarah, upah mengupah, sewa menyewa. Muncul istilah qarad, pinjam meminjam, dan istilah-istilah lainnya. Namun jemaah zuhur, umat Islam harus menjalankan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat. Tidak harus diberi label dengan syar'i. Kalau diberi label dengan syar'i, secara tidak langsung mengatakan selain dari itu tidak syar'i, tidak sesuai dengan ketentuan Islam. Umat Islam harus berpegang nilai-nilai syariat itu. Ada rumah sakit syariah misalnya. Apakah rumah sakit RSUD tidak syariah? Ini masalah. Ada misalnya hotel syariah, tentu yang tidak syariah boleh bebas di sana. Ada namanya perbankan syariah, tentu yang tidak syariah boleh menghalalkan riba. Jadi jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, kita jangan memakai label-label itu jikalau seandainya tujuannya menganggap yang lain itu tidak syar'i. Ada jilbab syar'i, ada baju syar'i. Jadi yang tidak seperti itu apakah tidak syar'i? Ketentuan di dalam bermuamalah di dalam Islam, pertama, muamalah itu didapatkan dengan cara yang halal. Jika didapatkan dengan cara yang tidak halal, banyak para ulama berpendapat hasil yang didapatkan dari muamalah itu tidak halal. Tidak halal jadinya. Nyolai rajin ke sawah. Tapi jemaah zuhur, sawah tadi itu sawah rampok. Nyolai rajin bakarajo, tapi karajo tadi itu didape dengan cara merampok karajo orang. Bah cara merampok karajo orang tu nyogok.
Jadi orang lain tidak mendapatkan pekerjaan itu karena dia curang, karena dia menyogok. Maka jemaah zuhur, hati-hati di dalam mencari pekerjaan itu. Janah salai bakarajo sajo. Kalau uluayi itu nalakumu ndak bisa dimuaro sajo nan dibarasian. Tetapi kalau seandainya kumuhnya di tengah jalan, masih bisa dibarasihan ditampai nan kumuh itu. Itu yang pertama. Kita singkat saja karena kita tausiah singkat. Yang kedua, bermuamalah itu harus diluruskan niat kita untuk mendapatkan ridho Allah atau seperti yang diperintahkan oleh Allah. Jadi jemaah zuhur, kadang orang mencari pekerjaan itu niatnya hanya untuk bekerja, niatnya hanya untuk uang. Ini masalah. Awaklah S3, doktor, PhD, ndak ada kerajo ada. Oh, peluang terbesar jadi anggota dewan, selamat awak dinyo. Padahal jemaah zuhur, anggota dewan itu wakil rakyat. Tetapi jikalau niatnya menjadi anggota dewan itu menyampaikan aspirasi rakyat untuk merubah carut marutnya sistem pemerintahan, maka ini benar. Itu yang dimaksud dengan bermuamalah, bekerja, mencari ridho Allah. Dan memang sewaktu kita beraktivitas, kita bekerja, pasti Allah akan memberikan ma'isyah. Allah akan memberikan kehidupan. Ada pao, ada batih, ada usao, ada lora saki beko. Tapi niat luruskan, innamal a'malu bin niyah. Atau mungkin seperti perintah Allah. Jangan kita menganggap bekerja itu tidak perintah Allah. Kita lihat surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Apabila selesai melaksanakan salat, bertebaran di muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah, wazkurullaha katsira. Tapi ingat Allah banyak-banyak di dalam mencari karunia itu. La'allakum tuflihun. Semoga kamu beruntung nanti di akhirat masuk surga. Tapi kalau tidak ingat Allah di dalam bermuamalah itu, kamu akan khosirun, rugi, masuk neraka. Di smackdown di malaikat nanti ke neraka. Jamaah zuhur. Jadi niat luruskan. Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat melihat seorang yang rajin bekerja di Madinah. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasul, ahuwa fi sabilillah?" Apakah dia itu fisabilillah? Dijawab oleh Nabi dengan penjelasan, man kharaja yas'a, siapa yang keluar dari rumahnya bekerja, li waladihi saghiran, untuk anak-anaknya yang masih kecil, li waladihi sigharan, untuk anak-anaknya yang masih kecil, huwa fisabilillah, dia itu fisabilillah. Meninggal dalam bekerja itu masuk surga. Man kharaja yas'a li walidayhi dha'ifain, untuk dua orang tuanya yang sudah lemah dan uzur, huwa fisabilillah, dia itu fisabilillah kata Nabi. Man kharaja yas'a li nafsihi, siapa yang keluar dari rumah untuk dirinya, ya'iffa bihi, menjaga kehormatannya supaya dia bisa makan, supaya dia bisa berpakaian, fahuwa fi sabilillah, dia itu fi sabilillah. Man kharaja riyaan, siapa yang keluar dari rumah bekerja karena riya, supaya disebut orang, dia orang kaya, dia kepala dinas, dia anggota DPRD, dia pejabat, dia polisi, dia tentara, dia orang kaya, fahuwa fi sabili syaitan, dia itu di jalan setan. Maka dalam bekerja itu jemaah zuhur, luruskan niat kita. Memotivasi anak cucu bekerja, luruskan niatnya agar aktivitasnya itu bernilai ibadah di sisi Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga,
muamalah atau pekerjaan yang dikerjakan harus pekerjaan yang halal. Kalau pekerjaan yang haram, maka tidak akan mendatangkan berkah dan ridho Allah. Jemaah zuhur, nyalai jadi security-nya, tapi security diskotik, maka orang di dalam lah semua tahu jawabannya. Dia memang jadi polisi, gaji polisinya halal, tetapi dia juga jadi backing narkoba. Tidak bisa ditangkap para pemakai dan pengedar narkoba karena dia backing di belakangnya. Maka itu tidak benar. Dalam satu hadis Nabi menjelaskan, la'anallahu 'alal khamri. Allah melaknati khamar. Siapa yang memeras buah-buahan untuk menjadi khamar, siapa yang menjualnya, siapa yang menolong membelikannya, siapa yang menolong menuangkannya, dan siapa yang menikmati hasil khamar tadi itu. Jadi seluruhnya mendapat laknat dari Allah. Termasuklah jikalau pekerjaan itu pekerjaan yang haram kita lakukan, atau kita membacking menjaga pekerjaan yang haram. Bisnisnya hotel, hotelnya bagus, penginapan. Tetapi jikalau seandainya ada orang berzina di hotelnya itu atas izinnya, maka dia melakoni pekerjaan yang haram. Yang berzina laki-laki dapat satu dosa, yang perempuan dapat satu dosa. Nan punya hotel dapat dua, sebab orang berzina itu tidak bisa surang tu. Adalah 10 pasang ketika itu, alah dapat dosa 20 dinya. Maka jemaah zuhur dalam bermuamalah perhatikan halalnya itu, kehalalannya. Yang keempat, jangan curang di dalam bermuamalah. Seorang pedagang bisa curang, seorang pegawai bisa curang, seorang dokter bisa curang, seorang tukang bisa curang. Ada ndok samangnya menokok-nokok, ndok samang pai dibayarnya merokok-rokok, itu curang namanya itu. Maka jemaah zuhur, apapun pekerjaan kita bisa curang. Kecurangan itulah yang akan menyebabkan hasil dari muamalah kita itu tadi tidak diridhoi dan tidak memberikan berkah bagi diri dan keluarga kita. Dan terakhir jemaah zuhur tamu Allah yang mulia, perbanyak berbagi atau bersedekah dalam bermuamalah itu. Sedekahnya bisa langsung, sedekahnya bisa juga dengan uang. Jadi jangan baretong wana juga rajo. Yang pedagang mungkin bisa melebihkan. Ketika Abdurrahman bin Auf membuka pasar di Madinah, Nabi bertanya, bagaimana cara kalian berdagang? Sesuai dengan ketentuan ya Rasul, kami jujur dan kami tidak mengambil untung yang besar. Kata Nabi, itu sudah benar. Tetapi lebih baik lagi jika kalian menambah sewaktu menjual sesuatu. Serupa orang menjual kacang apa? Ditekongan setekong, diambil agak empat inci leh, masukkan ke dalam. Nah, itu menambah, bernilai sedekah. Yang muamalah kita, yang transaksi kita, yang setekong kok, yang empat inci kok jamaah zuhur, jika diberikan kepada orang miskin itu sedekah. Jika yang menerima orang yang berada itu hadiah. Ini tertarik sudah tadi ceritanya, kurang beli kacang sudah ancak di labiannya. Pak, ibu kembali Cimangko di pasar, yang 10.000 tu nanti saik gadang tu, diambilnya sakarek lagi. Itu namanya hadiah atau sedekah. Pahala sedekah dan hadiah itu sama di sisi Allah, asalkan niat kita itu ikhlas mengharapkan ridho Allah. Yang pegawai model itu pula jangan baretong mana jo jari. Masuk jam 8 misalnya, pulang jam 5. Alun jam 5 lewat lama gasak-gasak pulang. Kadang tiba lah terlambek lah. Jemaah zuhur tamu Allah yang mulia. Begitupun yang lainnya, tukang masuk jam 8-nya tiba 8 lewat. Keluar jam 5, setengah 5 je lah basuh-basuh sendok, lah basuh tangan. Itu curang. Tetapi jemaah zuhur, sewaktu kita lebihkan di waktu lain, kita curang tadi itu misalnya karena kita tidak sengaja. Kawan-kawan lah basuh sendok, sedonya wak lah satu, lah sagan lah ambil ungko surang. Maka di kali lain,
Orang yang mempekerjakan kita itu minta tolong, maka jamaah zuhur jangan dihitung dengan uang. Anggap itu sedekah, anggap itu hadiah. Gunanya apa? Untuk membersihkan diri dan membersihkan penghasilan yang kita terima. Oleh karena itu jamaah zuhur, jika ketentuan di dalam bermuamalah ini kita jalankan, pertama jamaah zuhur, kita luruskan dahulu, satu, niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua, pekerjaan itu betul-betul pekerjaan yang didapatkan dengan cara yang halal. Yang ketiga, pekerjaan itu pekerjaan halal. Yang keempat, tidak curang di dalam bermuamalah. Dan yang kelima, kita banyak bersedekah, ndak baretong bana jojarih. Insyaallah jamaah zuhur, kehalalan, keridhaan Allah, keberkahan dalam hasil muamalah itu akan kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.